Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Saisha. Mungkin sebagian dari kalian agak kaget ya ngelihat judul dari video ini, pengakuan terlibat sekte di Korea Selatan. Jadi mungkin agak bertanya-tanya kenapa bisa terlibat. Pertama, aku orang asing. Kedua, aku muslim. Jelas mereka itu adalah gereja sekte gitu. Kok bisa orang asing dan muslim beda kepercayaan bisa terlibat sama mereka? Sebelum aku cerita tentang pengalaman aku dengan sekte ini, jadi untuk bikin video ini aku need a big courage, butuh keberanian yang besar untuk bikin video ini. Bukan apa-apa ya. Pertama, ini isu sensitif, terutama untuk di Korea Selatan sendiri. Mengenai agama itu hal yang sensitif untuk orang yang nggak terlalu dekat. Untuk nanya agama tuh bukan hal yang umum gitu. Kedua, ini berkaitan sama orang-orang yang aku harus jaga privasinya, karena nanti di cerita ini aku akan cerita tentang teman-teman aku yang sebagian masih ada yang ikut jadi member sekte ini, dan aku harus jaga privasinya. Mungkin mereka akan ngerti ya, karena aku jelasin video ini pakai bahasa Indonesia, tapi aku takutnya suatu hari mungkin ada orang Korea yang ngerti bahasa Indonesia dan mungkin akan terjemahin ke bahasa Korea, dan pada akhirnya suatu hari mereka pokoknya intinya bisa ngelihat video ini, mungkin akan beresiko terhadap persahabatan aku sama mereka. Jadi sebelumnya aku minta maaf dulu kepada mereka mungkin yang terganggu privasinya kalau suatu hari lihat video ini. Jadi fenomena tentang sekte ini tuh akhirnya diketahui seluruh dunia ya, jadi rame gitu. Orang-orang di dunia tahu tentang sekte ini gara-gara sekarang lagi rame ya virus corona. Sudah diketahui secara umum gitu bahwa super spread corona di Korea itu bermula dari kegiatan di gereja sekte tersebut yang kebetulan pada saat itu berlangsung di Daegu. Nah, jadi akhirnya diangkatlah ini di media-media internasional, termasuk berita-berita yang di Indonesia gitu. Yang sebelumnya mungkin gak banyak yang tahu tentang sekte ini. Aku gak akan sebut namanya, tapi inisial aja kita sebut sekte ini dengan Gereja S yang dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Bapak L. Mungkin udah banyak ya YouTuber Korea, termasuk YouTuber Korea yang bisa bahasa Indonesia gitu, bikin konten tentang sekte ini gitu ya. Tapi di sini aku nggak bakalan ngebahas tentang profil atau sejarahnya gereja ini karena aku nggak tahu. Jadi apa yang akan aku jelasin adalah pure pengalaman aku terlibat dengan mereka. Jadi aku nggak mau sotoi tentang mereka, tapi aku akan menceritakan bagaimana situasi orang-orangnya dan gimana aku terlibat, dan di dalamnya tuh kegiatannya kayak gimana, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bener pure dari pengalaman aku waktu terlibat sama kegiatannya mereka. Jadi awalnya aku tuh punya teman orang Korea, dan kita ketemu waktu aku ke Korea. Kita hangout lah biasa gitu, dan gak ada hal yang aneh dari dia. Maksudnya ya udah temen biasa aja gitu. Besoknya pas ketemu lagi, dia cerita ke aku abis gabung sama gerakan perdamaian antar agama dan antar negara kayak gitu. Terus aku kan kayak excited juga kan, karena ya aku juga suka hal-hal yang kayak gitu. Terus aku tanya, gerakan PBB bukan? Kata dia, oh enggak kok, yayasan yang punyanya Korea gitu, tapi punya member dan branch dari seluruh dunia. Terus dia bilang kalau gerakan ini tuh punya acara tahunan itu gede-gedean, yang mereka tuh ngundang dari perwakilan negara-negara dari berbagai profesi termasuk media untuk datang ke acara tahunannya mereka. Oke, dan karena aku excited, terus aku kayak bercanda ini ya, karena ini acara yang menurut dia kan gede-gedean, terus ngundang perwakilan berbagai negara dan berbagai profesi termasuk media, dan aku sebagai anak media kayak tertarik. Terus aku bilang, nanya kan, emang acaranya biasanya di mana? Kebanyakan diadainnya di Korea, tapi tiap tahun beda-beda kotanya. Wah, kalau misalnya acara tahunan gitu dari Korea, kalau misalnya diundang, aku mau deh dateng sebagai media. Dan siapa sih yang nggak mau gitu ya terlibat di acara keren kayak gitu, ketemu perwakilan berbagai negara dan berbagai profesi, dan tujuannya tuh baik gitu untuk perdamaian dunia. Itu keren, siapa sih yang nggak mau ikutan kayak gitu. Terus aku bilang, kalau misalnya aku bisa diundang tahun depan, menarik nih, apalagi bisa gratis ke Korea. Akhirnya dia bilang, oh kalau kamu mau aku bisa kenalin sama senior yang udah lebih lama ikutan gerakan ini ya. Aku dikenalin kan, tukeran kontak, lain dan sebagainya. Nanti kata dia, oke, nanti kita hubungin ya, kalau misalnya nanti kita bikin annual event, kita bisa undang kamu. Aku kirain kan kayak cuman beres-beres ngomong doang gitu kan. Ternyata beberapa bulan setelahnya aku benar-benar diundang ke acara itu. Waktu event itu aku di LO-in 2 orang anggotanya, super baik, sama kayak teman aku ini super baik dan gak ada yang mencurigakan. Pokoknya baiknya baik-baik parah, dan aku selalu mau apa mereka ngakomodir banget. Bahkan mereka tahu aku muslim, mereka cariin makanan yang muslim friendly, cemilan yang muslim friendly. Pokoknya aku nggak pernah kekurangan satu apapun selama event itu. Bayangin ya, aku dijemput pakai mobil mewah, dan itu private. Aku punya driver private, aku punya asisten sendiri juga. Jadi bener-bener
gila kapan lagi gitu kan. Mikirnya kayak gitu. Mobilnya benar-benar bagus dan aku punya asisten sendiri, itu keren banget kan. Dan yang aku lebih kaget lagi, dikasih hotel, dan hotelnya juga emang fasilitasnya bagus. Profesi-profesi tertentu yang dianggap expert dikasih private driver dan private assistant seperti yang aku dapat gitu. Di sana berkumpul dari berbagai macam negara dan berbagai profesi, termasuk juga ada perwakilan dari orang Indonesia. Aku ketemu dari salah satu lembaga Islam yang aku nggak bisa sebutin ya karena privacy juga, salah satu perwakilan lah dari agama Islam tokohnya, dan dari Indonesia itu aku kenalan juga, dari gerakan wanita, gerakan anak muda, dari berbagai negara itu masing-masing ada perwakilannya. Beberapa negara juga selain Indonesia juga ada yang muslim seperti di Malaysia, juga dari beberapa negara di Afrika seperti Nigeria kayak gitu. Aku ketemu muslim-muslim dari negara-negara lain, jadi aku ngerasa ya nggak ada yang aneh gitu. Oh iya, ini beneran gerakan perdamaian dunia. Meskipun aku masih bertanya-tanya sebenarnya ini yang ngadain tuh siapa, karena aku nggak tahu. Aku cuma tahu nama acaranya. Kayak aku tahu yang ngadainnya ada yayasannya namanya, cuman aku nggak tahu mereka itu latar belakangnya seperti apa, track recordnya di Korea seperti apa, dan mungkin setelahnya aku nggak cari tahu tentang mereka sebelum aku decide untuk join summit itu. Jadi mungkin itu kesalahan aku karena aku nggak ngecek dulu. Jadi di sana aku sama sekali nggak ada kecurigaan gitu, karena ada orang Indonesia yang lain dan ada orang-orang Muslim yang lain. Kayak ini beneran acara tentang perdamaian dunia yang harus didukung. Sampai akhirnya aku agak curiga karena ini acaranya tuh bener-bener gede banget. Mereka sewa stadium yang sangat besar. Kecurigaan aku yang pertama adalah ketika datang ada dua sisi yang kontras. Di satu sisi member-member mereka itu berjajar semuanya, kayak setiap ada mobil yang lewat ya, mobil perwakilan negara yang lewat, pasti mereka kayak mengeluh-elukan banget orang yang di dalam mobil itu. Termasuk waktu mobil aku lewat dan aku dibuka kaca mobilnya kan, jadi aku bisa lihat, dan mereka kayak nyapa aku kayak gimana ya, aku susah gambarin, tapi kayak mereka kayak antusias banget, kayak wah gitu. Tapi aku nggak nyangka yang aneh-aneh karena aku mikirnya oh iya mereka semangat karena ini acara perdamaian dunia gitu, mereka senang menyambut tamu dari negara-negara lain gitu kan. Tapi di sisi lain di dekat pintu masuk stadium itu ada orang-orang yang demo. Itu aku agak aneh. Kenapa harus didemo kalau ini memang acara perdamaian dunia? Siapa sih yang nggak mau dunia damai gitu kan? Tapi kok ada orang-orang yang mendemo acara ini? Akhirnya karena aku penasaran, aku tanya dong sama asisten private aku. Aku tanya, itu mereka demo apa ya? Dia jawab, biasa itu mereka orang-orang yang tidak suka dengan kegiatan kita. Terus aku kayak bingung, gak suka? Kenapa bisa gak suka gitu? Maksudnya kayak tadi aku bilang, ini kan acara perdamaian. Emang ada orang yang mau bikin dunia rusuh gitu? Kayaknya gak ada deh orang yang pengen dunia ini terus rusuh. Jadi kayak ini agak-agak aneh. Yang kedua, waktu acaranya dimulai itu ada kayak upacara pembukaan kan, dan aku lihat mereka tuh masang, aku lupa ya, mereka masang atau nerbangin bendera. Sebenarnya aku ada video dan foto, tapi aku nggak tahu ini bisa dipublish atau enggak. Nanti aku pikirin dulu. Yang pasti aku ada dokumentasinya. Jadi mereka itu logonya adalah sesuatu yang identik dengan umat Kristen, bukan salib, tapi identik. Jadi aku kayak oke, ini kayaknya mungkin aku mikirnya, aku masih berhusnuzon ya, mungkin ini sebenarnya yayasan yang punya gerakan perdamaian ini mungkin base-nya memang miliknya orang Kristen, tapi kan di Islam juga kadang ada yayasan Islam yang punya gerakan perdamaian juga gitu kan, jadi bisa ngundangin antar agama. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku oh ya udah, kalaupun misalnya ini base-nya memang milik orang Kristen, toh juga mereka tidak di acaranya tidak ada menyebarkan ideologi-ideologi yang berkenaan dengan kepercayaan. Jadi aku kayak oh ya udahlah gitu, toh juga banyak orang Muslim gitu di sekitar aku, beberapa perwakilan dari negara lain kan orang Muslim juga, jadi aku nggak ada kecurigaan, cuman agak ngerasa nggak nyaman aja gitu. Gimana ya, kayak kalau kita dicemplungin ke tempat yang ya ngerasa lah mungkin ya, kalau misalnya kita berada di tempat yang bukan kita seharusnya, kayak hatinya tuh kayak nggak tenang gitu kan. Dan yang ketiga adalah ada salah satu mungkin bisa dibilang petinggi mereka waktu itu ngasih speech. Dia itu sebenarnya aku nggak tahu isi pidatonya apa, tapi karena pakai bahasa Korea, tapi aku cuman bisa ngerti dari gestur dan beberapa kata bahasa Korea. Jadi intinya waktu dia speech itu dia kayak benar-benar mengagung-agungkan Mr. L, si leadernya sekte ini.
Dan aku kayak ngerasa aneh karena dari kesannya tuh seperti sangat menuhankan, bukan lagi menganggap leader. Jadi aku di situ kayak kenapa ya dia speech-nya tuh sangat berapi-api, seperti kayak kita harus percaya kepada Mr. L yang akan membawa keselamatan. Ya aku ngerti cuman bahasa Korea cuman segitu aja gitu. Tapi aku kayak wait, kayak ini bukan lagi nganggap leader. Dari gestur, dari suasananya orang-orang itu aneh. Aku nggak bisa gambarin karena itu gimana ya, seperti aku tadi bilang, ketika kita ditaruh di tempat yang bukan tempat kita pasti bisa ngerasa pakai hati kan. Nah aku ngerasa kayak gitu, kayak ada yang aneh gitu dengan orang-orang di sini, kecuali yang orang asing yang diundang ya. Kecurigaan selanjutnya, jadi bukan cuma si salah satu leader yang tadi speech aja, tapi member-member yang lain itu benar-benar emang sangat terlihat gitu seperti menuhankan Mr. L. Aku nggak bisa gambarin gimana, tapi aku bisa tahu dari cara mereka memuji-muji Mr. L dan segala macam, lebih ke seperti menuhankan, bukan menganggap Mr. L ini pimpinan gitu. Akhirnya waktu aku pulang ke hotel, aku mulai agak risih dengan keanehan, nggak sergan hati aku. Nah akhirnya dengan segala hal-hal yang mencurigakan, sebenarnya nggak mencurigakan sih, cuman akunya aja ini yang ngerasa kayak hati akunya kayak nggak serg aja gitu, kayak merasa salah tempat gitu ya. Akhirnya aku sampai di hotel itu langsung searching. Jadi aku baru searching tentang yayasan ini. Sebenarnya bukan yayasan ya, ternyata ini adalah sekte. Ya pada saat itu aku masih anggap ini adalah yayasan karena aku nggak tahu kan, dan aku nggak cari tahu waktu di Indonesia sebelum join event ini. Jadi aku baru searching itu ketika aku sudah ikut event ini di sana. Malamnya ketika aku sudah merasakan suasana yang aneh, aku baru searching lah itu di sana. Terus akhirnya aku menemukan beberapa artikel, dan sangat jarang artikel berbahasa Indonesia, bahkan mungkin belum ada yang nulis tentang sekte ini pada saat itu. Terus akhirnya aku cari dalam bahasa Inggris, sampai akhirnya menemukan ada satu artikel yang ditulis oleh orang, aku nggak tahu orang mana, yang pasti dia nulis artikel pakai bahasa Inggris, dan dia adalah mantan delegasi dari sebuah negara yang sempat diundang di annual eventnya mereka, mungkin entahlah, mungkin 1, 2, atau 3 tahun sebelum aku, tapi yang pasti bukan pada tahun itu gitu. Dan di situ aku kaget banget. Jadi dia menceritakan bahwa dia juga baru tahu kalau ini bukan yayasan perdamaian, bahwa ini adalah sekte tertentu yang sebenarnya tidak diterima oleh masyarakat Korea. Karena ini seperti apa ya? Mungkin kalau di Indonesia aku nggak bisa bilang di Indonesia disejajarkan dengan apa, tapi mungkin simpelnya seperti aliran sesat kayak gitu kali ya. Kalau disebutnya dalam bahasa Inggris sih pseudo religion, kayak agama semu gitu. Jadi kayak mungkin agama yang halu gitu ya. Aku nggak tahu juga ngejelasin dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi intinya kayak pseudo religion tuh kayak ya itu, agama yang semu. Si orang ini yang nulis artikel dalam bahasa Inggris cerita bahwa dia juga merasa trapped, kayak dijebak untuk ikut event ini yang katanya acara perdamaian dunia, tapi ternyata ini adalah ulah dari sekte itu untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak, dari berbagai profesi, dari media, dari berbagai negara dan berbagai agama untuk eksistensi mereka, karena mereka tidak diterima oleh masyarakat Korea dan dianggap aneh karena bukan agama yang jelas gitu. Karena si Mr. L ini memang ternyata dianggap Tuhan oleh para membernya. Mungkin bukan Tuhan ya, tapi kayak seperti penyelamat lah ya, penyelamat mereka untuk nanti di akhirat seperti itu. Karena mereka butuh eksistensi, mereka akhirnya mengejar internasional, orang-orang internasional untuk mendukung mereka. Dan mereka tuh emang hebatnya mereka pakai cara-cara yang benar-benar smooth untuk mendapat dukungan, bahkan merekrut anggota mereka dari berbagai negara. Bahkan di Indonesia gitu ya, mereka bilang mereka punya branch, mungkin bukan official branch, tapi ada beberapa member yang join, dan aku yakin orang Indonesia ini sebenarnya nggak tahu yayasan ini tuh base-nya tuh adalah sekte. Jadi mereka memang ikutan karena mereka tertarik seperti aku. Ini adalah gerakan perdamaian, dan beberapa kali mereka mengadakan campaign di Jakarta seperti di CFD dan di acara-acara yang di publik gitu ya. Mereka kampanye untuk perdamaian dunia. Kan orang
nggak akan tahu ya, maksudnya di balik itu tuh siapa, karena siapa sih orang yang mau dukung perdamaian dunia seperti itu. Dan di negara lain bahkan bukan cuman acara-acara CFD yang meminta dukungan perdamaian dunia aja, bahkan mereka meminta dukungan dan merekrut member itu melalui K-pop community di negara tersebut. Jadi mereka masuk ke universitas-universitas dan mengajak mahasiswa yang suka K-pop untuk seolah-olah bikin aktivitas kegiatan K-pop, dance cover dan segala macem. Padahal nantinya mereka akan diajak join oleh sekte ini, kayak gitu yang aku baca dari artikel tersebut. Dan akhirnya si orang ini yang nulis artikel itu karena merasa kejebak di event itu, dia nggak ngelanjutin sampai hari terakhir setelah hari pertama, dan dia tahu faktanya bahwa ini adalah sebuah sekte. Akhirnya dia maksa kepada si personal asistennya untuk mulangin dia ke negaranya. Pada saat itu juga tahu kalau mereka nggak mau mulangin, dia mau kabur dan laporin. Akhirnya dinegosiasiin dan si asistennya minta tolong ke dia untuk stay sampai hari terakhir aja dan nggak akan ngelakuin aneh-aneh kepada dia, tapi dia tetap nggak mau, gue mau pulang aja, intinya kayak gitu. Dan akhirnya dipulangin pada saat itu juga. Nah, setelah baca itu, aku super bingung banget, apa aku harus ngelanjutin event ini sampai selesai atau aku meminta hal yang sama seperti yang si penulis ini lakuin gitu, minta pulang dan segala macam.